me out and you said that one is mine. You set me apart for your purpose. Thank you, Lord. You set me apart for a purpose. When the world said no, you said yes. When the world said no, you said yes. When the world said no, you said yes. When they pushed me to the side, you said yes. When they pushed me to the side, oh, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. When the world said no, you said yes. You said yes. Even when I said no, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. Sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu.
Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin? Amin. Ya, seperti Tuhan kita luar biasa yang menyertai hidupmu saudara. Biarlah pagi ini kita mau bersyukur, kita mau sembah, kita mau puji Dia.
Karena Dia Tuhan yang layak untuk kita muliakan dan kita agungkan. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah waktu dan kesempatan pagi ini kami boleh datang menyembah, memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Karena hanya Engkau juga tempat pengharapan kami dan juga perlindungan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Biar setiap umat-Mu datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Buat hati kami semangat. Buat hati kami tetap bersuka cita karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan satu-satunya perlindungan kita, pengharapan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah berlindung.
bangkit berdiri. Ada sukacita saudara yang luar biasa pagi ini ketika kita memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan bertata di dalam pujian sembah kita saudara. Amin. Bahwa Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah keselamatan kita. Haleluya. Haleluya. Yeay. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Yang itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia bantu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Yang itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia bantu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Tuhan. Amin. Kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak ya saudara segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Dengan salat-salai. Kita gunung batu kita, keselamatan kita. Hey. Ya saudaraku jemaat GBI Taman Aries, jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan saudara. Jangan pernah ragu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hey. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu
Tuhan, kita begitu mengasihi-Mu, saudara. Kasih-Nya tiada batas dan anugerah-Nya yang begitu luar biasa, saudara. Dia memberikan yang terbaik, saudara. Kita tidak bisa membalas dengan cara apapun, saudara, selain memberikan hidup kita ke dalam tangan-Nya, saudara. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, saudara. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar
hati kami Tuhan hanya dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Memperlengkapi kami Tuhan dengan iman percaya kami Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Saudari Anita. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat tahun baru. Minggu lalu Bapak Gembala memberi pesan dari Mazmur 23. Kita akan buka sama-sama kembali. Saya minta tolong Calvin untuk bantu baca. Mazmur 23. Ya. Nanti yang pria yang nomor ganjil, yang wanita nomor genap. Ya, silakan Calvin. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, terima kasih Calvin. Di sini Daud, pemazmur ya, Daud itu sedang berada dalam lembah kekelaman. Hidupnya susah, kejepit karena dia dikejar oleh anaknya Absalom untuk dibunuh. Jadi dia pergi ngumpet-ngumpet ke goa-goa untuk menghindar. Tapi kita perhatikan kata-katanya. Dia buat mazmur ini ini kan jadi kan lagu ya. Lagu segala macam versi untuk ayat ini. Di kata-kata di Mazmur 23 lagu kata-katanya nggak mellow, gak galau gitu ya. Padahal Daud sedang dalam keadaan hidup dan mati. Jadi kalau zaman sekarang misalnya orang lagi susah buat lagu, nah kita bisa dengar tuh liriknya galau-galau kalau lagi hidup susah. Terus isinya menyayat-nyayat. Kadang-kadang ada yang isinya ngajak bunuh diri. Saya pernah dikasih lagu sama murid saya, kan saya sering gini, ini kata-katanya apa dulu gitu ya. Terus pas saya cek, wah itu isinya ngajak bunuh diri. Jadi hati-hati kalau dengar lagu. Nah, tapi kata-kata di Mazmur ini membangkitkan iman. Karena kenapa? Karena Daud itu mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kesusahannya. Ya, jadi Tuhan itu lemah lembut. Kenapa dikatakan lemah lembut? Dia sabar menuntun kita, tetapi dia juga tegas. Kenapa tegas? Kita tidak pernah dibiarkan dia tersesat. Di ayat, kita lihat di ayat 4. Di ayat 4 bagian terakhir ada tulisan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi tongkat gembala itu ujungnya kan melengkung. Nah, itu tujuannya untuk narik leher si domba yang nyimpang. Kalau misalnya kita nyimpang, terus kalau kita ditarik, itu kan sakit Bapak Ibu Saudara ya. Domba juga kalau ditarik lehernya sakit. Tapi kita patut bersyukur, kenapa? Karena kita ditarik oleh tongkat Tuhan. Jadi kalau kita mau kabur, Tuhan tarik. Itu benar-benar bersyukur karena benar-benar tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini kita menjalani keadaan yang tidak jelas. Mungkin juga menyakitkan seperti yang Daud alami di Mazmur 23. Ya,
Tapi selama kita masih hidup, ada Tuhan. Artinya apa? Masih ada pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan itu hidup? Dia berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Jadi percayalah, selama hidup ada harapan. 2 minggu lalu, saya waktu tidur malam, ini kondisinya lagi tidur. Terus tiba-tiba saya berasa seperti orang keracunan makanan. Benar-benar gak enak kondisinya, terus kayak mau mati gitu ya Bapak Ibu Saudara. Gak keruan. Saya paksain tidur, gak bisa, benar-benar gak bisa karena aneh rasanya. Menjadi-jadi. Ya udah, akhirnya saya bangun, saya duduk, lalu saya kan Bapak Ibu Saudara kalau lagi kondisinya sakit gak enak, terus kita mau gini terus, Tuhan Yesus sembuhin saya, Tuhan Yesus sembuhin saya, Tuhan Yesus, lemes juga lama-lama gitu ya. Terus tengah malam juga saya kan gak mungkin obrak-abrik isi rumah gitu ya, teriak-teriak. Ya udah, jadi saya duduk, saya bahasa roh, entah gak tahu berapa lama, sampai mungkin hampir sejam saya bahasa roh. Itu yang saya bisa lakukan, karena kalau doa gak mungkin bisa terus gitu ya, tapi dengan bahasa roh bisa itu. Jadi saya terus sampai akhirnya hilang, rasa itu hilang benar-benar, dan saya bisa tidur kembali. Dan kalaupun gitu Bapak Ibu Saudara ya, kalaupun malam itu Tuhan panggil, saya dalam keadaan doa dalam roh, gak teriak-teriak gitu bangunin semua serumah. Jadi ya puji Tuhan, disanggupkan Tuhan untuk melewati dan membuktikan bahwa memang benar Tuhan itu berkuasa atas kita, atas hidup kita, atas tubuh kita. Ya, saat ini yang kita bisa lakukan hanya berdoa. Kalau kondisi terjepit, ya berdoa. Kalau senang pun, mungkin ada yang saat ini enggak, tetap senang-senang aja gitu ya, udah setahun biasa-biasa aja. Nah, tetap juga berdoa, dan jangan lupa doakan yang lain, karena yang lain itu butuh dukungan doa kita. Kalau sudah tidak kuat berdoa, nah tadi saya sudah praktekkan juga bahasa roh. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum dapat bahasa roh, minta dengan kerinduan, karena Tuhan pasti berikan. Tidak terbatas pada penumpangan tangan saja. Kenapa? Karena saya contohnya, saya ditumpangin tangan. Kalau dulu kan retret selalu ada sesi untuk penumpangan tangan bahasa roh, untuk menerima bahasa roh. Nah, jadi waktu itu saya udah pernah ceritain sedikit juga. Saya kelas 5 dan semua ditumpangin tangan. Ternyata saya nggak dapet, entah nggak ngerti atau gimana. Saya juga kelas 5, jadi bingung juga, antara bingung buka mulut. Terus saya dalam hati, ngapain nih habis buka mulut gitu ya. Nah, ya udah, terus jadi sampai pulang retret saya nggak dapet, sedih luar biasa. Tapi di rumah hari itu juga pulang retret, di rumah saya ribut terus sama Tuhan. Tuhan, saya juga mau kayak yang lain bahasa roh, kasih saya dong. Kok masa iya saya nggak dapet, masa iya Tuhan pilih kasih. Itu namanya anak kecil ya, jadi doanya ya seperti itu. Jadi saya terus desak Tuhan, minta dengan kerinduan walaupun nggak terlalu ngerti. Dan benar Tuhan, waktu di rumah saudara Tuhan kasih. Berarti benar ya, saat ini mau tumpang tangan ke saudara bagaimana. Jadi mintalah dengan kerinduan, karena Tuhan pasti berikan. Kenapa itu sangat penting? Untuk roh kita dibangun. Terus alat komunikasi kita dengan Tuhan yang iblis tidak tahu isinya apa. Jadi kadang kita udah benar-benar gak bisa buat apapun. Ya itulah, penting, sangat penting bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Terus minta kepada Tuhan, jangan jemu-jemu. Ya, mari kita buka di 2 Timotius 3 ayat 1. Saya minta tolong Kelvin lagi.
untuk baca 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan ini ayat ini dari dulu, Alkitab ini kan dari dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat ini dari dulu. Dikatakan bahwa akan di hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Kalau dulu kita baca gini, kan dari dulu kita juga baca, iya ini udah akhir zaman, dari dulu juga berasa udah akhir zaman. Terus kalau lagi ngomongin masa sukar, iya sukar tapi nggak sukar-sukar banget gitu ya. Ada yang sukar, ada yang enggak juga. Tapi ternyata yang kali ini serentak semua negara mengalami kepanikan, mengalami kesukaran. Iya, pemerintah yang paling berasa gitu Bapak Ibu Saudara ya untuk mengalami kepanikan ini. Jadi masih kita bilang ini belum hari-hari terakhir, belum. Ini seluruh negara sedunia mengalami hal yang menyukarkan gitu ya. Jadi kalau kita bilang enggak, kedatangan Tuhan masih lama, betul, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktu Tuhan datang. Tapi kita diingatkan untuk berjaga-jaga, dan karena ini sudah mengenai seluruh negara, jadi berjaga-jagalah dan berdoa. Kita kan nggak pernah tahu ke depan bakal jadi apa, ke depan ini nanti seperti apa juga. Dan saya yakin percaya setiap kita kemarin itu mengalami pengalaman masing-masing dengan Tuhan, diajari masing-masing dengan kejadian yang ada. Tapi ya bersyukur karena Tuhan benar-benar menuntun kita untuk menjalani tahun 2020 dan sekarang memasuki 2001. Biarlah tetap Bapak Ibu Saudara ya, dituntun Tuhan, tetap menyertakan Tuhan, tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan, dan abai dengan Tuhan. Ya, kami kembali mengingatkan mengenai ibadah. Ibadah, doa, baca Alkitab. Nggak bosan. Kenapa? Karena itu senjata kita, dan itu yang akan menguatkan kita semua. Gunakan waktu yang ada, jangan sampai terlewat dari lawatan Tuhan. Jangan kita bilang nanti deh kalau nunggu ibadah di gereja, baru saya sungguh-sungguh. Soalnya kalau ibadah di rumah nggak bisa rasakan lawatan Tuhan. Tunggu nanti saja. Ya. Tapi kita buka Ibrani 3 ayat 15. Ya, Kelvin lagi. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya. Jadi jangan bilang besok aja, nanti aja, tunggu. Itu ya. Dikatakan kalau kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan sampai terlewat oleh waktu Tuhan. Itu akan membuat kita menyesal. Nah jadi kalau kami dari tim pengembalaan sangat mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang setia beribadah, mengasihi Tuhan sampai saat ini dengan kondisi apapun. Jadi tetap setia sampai Tuhan datang. Juga jadi kayak Word, Bapak Ibu Saudara, untuk tim editor video ibadah yang kerja keras, itu juga kami mengucapkan terima kasih. Ayo Bapak Ibu Saudara, ngedoain nggak tim editor untuk video ibadah? Kenapa? Karena sebenarnya benar, kita tergantung hari Sabtu nungguin. Karena saya gak bisa ngapa-ngapain, jadi bisanya doain aja. Kalau Sabtu misalnya nih Bapak Ibu Saudara, udah sampai agak malam, ini belum dikirim-kirim, itu ikut deg-degan. Jadi nggak ya, kalau mau nanya ke editor, enggak. Saya biasanya milih diam dan berdoa. Kenapa? Takut tertekan editornya atau ganggu gitu ya. Udah ganggu, nggak bisa ngapa-ngapain, bantu. Ya udah, diam dan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa doain juga
tim editor video ibadah supaya bisa menyelesaikan dan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan. Dan ini juga saya salut sama tim PW yang terus setia melayani dari rumah dengan tantangannya masing-masing. Bapak Ibu yang sudah pernah isi acara di ulang tahun gereja, Natal, pasti ikut merasakan bagaimana merekam suara. Gitu ya, saya bilang sama Edo begini, Edo, nanti kalau coronanya hilang, terus retretnya jadi, kita buat satu sesi tim PW kumpul ya, untuk ceritain suka duka rekaman dari rumah. Kenapa? Bapak Ibu biasanya kalau hari-hari biasa mau ada suara apapun lewat, ada bakso lewat, kucing lewat, kita biasa aja ya. Nah, kejadian pas rekaman, saya nanya-nanya ke beberapa, rekamannya gimana? Itu doginya kok nggak bunyi gitu. Jam 11 malam kalau rekaman. Wow, berarti luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Itu tantangan dan pengorbanan. Rekaman itu nggak satu kali doang jadi. Entar pas lagi rekaman kan ada bunyi-bunyi, dia diulang lagi. Pas lagi rekaman salah mainnya atau salah nyanyinya, diulang lagi. Nah jadi itu bisa berkali-kali sampai keringetan lemes jadi. Itu ya kenapa saya juga nyoba. Dan benar yang Jenis bilang, jam 11 malam. Saya coba jam 11 malam, wah bener. Karena rumah saya depannya jalan utama. Saya udah seharian coba dari pagi sampai malam. Semuanya isinya motor dan mobil, isi rekamannya. Jadi gagal seharian. Dan pas saya coba jam 11 malam, iya ya sepi. Ya udah saya rekaman. Pas saya rekaman bunyi miau miau miau. Nah genap. Saya pikir ya ampun Tuhan, tolongin Tuhan, itu mulut kucingnya dikatupkan seperti singanya Daniel gitu ya, supaya hasil rekaman bisa jadi. Ternyata Bapak Ibu Saudara itu luar biasa pengorbanan yang rekaman dari rumah. Saya sempat bilang ke Jenis bersyukur dulu ada kesempatan belajar, gak pernah bolos gitu ya, sungguh-sungguh. Sekarang ternyata kondisi begini harus mandiri, gak bisa. Ya paling nanya gitu ya, tapi ngajarin bener-bener itu gak akan bisa. Dan puji Tuhan sudah bisa mandiri semuanya. Jadi dengan perjuangan, pengorbanan, kesungguhan hati yang melayani Tuhan itu, dan jemaat, saya yakin Tuhan gak diam. Tuhan itu memberkati semua mereka dan Tuhan hadir di setiap ibadah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, dengan kondisi yang terbatas saat ini, mari kita jalani dengan segenap hati. Kan bukan maunya kita ibadah online, tapi memang harus karena menjaga lingkungan. Saya tetap berdoa. Kenapa dengan kondisi yang terbatas ini nggak mematikan kita, tapi Tuhan kasih hikmat dan kasih semangat untuk segala hal yang harus dijalani, damai sejahtera semua, sehingga kita tetap bisa berjalan. Bu Pepi waktu yang 2 minggu lalu katakan, tahun-tahun mendatang itu tidak menjadi lebih baik, tantangannya berbeda. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam Tuhan. Kalau enggak, pasti kita enggak kuat untuk jalani. Ya Tuhan, bersyukur Tuhan sertai, berikan hikmat walaupun harus mengalami masa kritis. Ya, ini tentang Indonesia. Kita kan dari dulu selalu mendoakan pemerintah supaya takut Tuhan, kerja untuk rakyat. Intinya semuanya benar. Itu ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak yang dibukakan. Itu ya, banyak yang terungkap. Hal yang dulu kita pikir nggak mungkin sekarang terjadi. Tetap doakan, kenapa? Orang yang berjalan dalam kebenaran itu resiko hidupnya adalah nyawanya. Jadi saat pemerintah melakukan kebenaran, mereka juga resiko hidupnya. Jadi doakan terus supaya mereka tetap di jalan yang benar. Dan mereka sadar
gitu ya, bahwa ada Tuhan yang hidup, sehingga mereka minta pertolongan kepada Tuhan juga. Seluruh pemimpin umat di agama apapun gitu ya, diminta untuk mengingatkan umatnya agar mengikuti instruksi pemerintah. Itulah kenapa hampir setiap minggu tim pengumuman pasti mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk jaga diri, ikuti instruksi pemerintah. Waktu awal-awal syuting ibadah, karena kurang pengetahuan, jadi begini, datang semua sampai masuk ruangan lepas masker semua. Kenapa? Emang gak ngerti, itu ya. Terus makan setelah syuting selesai, makan sama-sama kita. Bos saya udah wanti-wanti ke saya, hati-hati, gitu ya. Terus bos saya bilang, Anita, kasih tahu orang tua di rumah kalau ada orang datang pakai masker. Orang yang datang juga wajib pakai masker selama dia datang. Ya udah, lama-lama saya ngerti kenapa. Jadi adiknya bos saya meninggal karena dia syuting ibadah yang abai, gitu ya. Makan sama-sama, ya rame, sangat rame. Dan meninggal dalam 3 hari setelah syuting ibadah. Saya kaget di situ. Dan lama-lama memang semakin mengerti. Dan sekarang kita semakin taat protokol kalau syuting ibadah. Itu ya. Karena yang buka masker yang di panggung saja. Yang lainnya kan tetap pakai masker, jadi saling menjaga. Kenapa? Kita harus jadi teladan juga. Udah semakin mengerti juga. Jadi harus ikuti. Makan, bawa pulang. Iya. Jadi saling menjaga. Kenapa rumah kita tuh beda asalnya? Jadi ya seperti itu, memang aturannya ya dijalankan dengan bersyukur aja. Ibadah itu harus tetap jalan. Makanya jangan sampai ada celah. Lingkungan juga, ya kita bersyukur masih bisa ngadain syuting ibadah. Lingkungan tidak resah, maka itu dijaga semuanya. Saya bilang ke Iin, pemerintah sakit hati kali ini ya, ngajarin rakyatnya, susah bener. Masker, untuk masker, Bapak Ibu Saudara, saya pakai masker udah 4 tahun. Karena sejak kondisi muka. Jadi mungkin kalau saya nggak masalah, tapi orang lain yang baru pasti masalah. Nah, tapi dengan kondisinya sekarang ya kita harus taat, gitu ya, dengan apa yang ada. Kalau kita masih yang sekolah, yang kerja masih ada libur, kemarin habis libur, jangan-jangan juga ada yang jalan-jalan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa ikut bayangin tenaga kesehatan. Mereka 8 jam harus pakai APD dan harus nahan ke toilet, ke makan dan minum. Makan dan minum oke. Ke toilet saya mungkin masalah, gitu ya. Jadi kalau di jemaat ada yang bertugas sebagai tenaga kesehatan, boleh sekali-sekali cerita bagaimana. Terus saya bilang gini, ini kalau yang bandel-bandel ya nggak bisa dikasih tahu, nanti gantian aja sama tenaga kesehatan, biarin tenaga kesehatannya liburan. Ini yang bandel-bandel suruh pakai APD 8 jam, gitu ya. Kenapa? Kita menghargai mereka juga, sudah berjuang untuk semua ini supaya semua mau cepat selesai, gitu ya. Jadi ya kerjasama. Banyak gembala yang terpapar, dan saat gembala itu terpapar, seluruh isi rumahnya kena juga. Sedangkan mereka harus jalankan ibadah, masih harus jalankan pengembalaan. Kalau saya bilang gini, lebih baik kita mencegah, gak usah ngalamin dulu, nanti baru kita ribut. Memang setelahnya sembuh mereka jadi keras dan bilang ke kita, tolong ya jangan abai sedikit pun, gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya balik ke rumah Bapak di surga. Saya bilang di rumah seperti ini, kita kan masih harus jalani pelayanan, masih harus syuting ibadah. Umur memang benar di tangan Tuhan,
Tapi kalau Tuhan masih kasih hidup kita, jalani protokol sama taat instruksi pemerintah. Kenapa? Karena kita dipercayakan, kita juga dituntut untuk hidup benar. Ya. Kembali lagi, mari kita semua semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan lewatkan waktu-waktu ini ibadahlah dengan hormat dan takut akan Engkau. Jam yang sudah ditetapkan ikutin. Jangan nanti malam aja. Memang bisa diputar ulang. Besok juga bisa diputar ulang. Tapi sudah ada disiplin waktunya. Karena Tuhan juga harus dihormati. Ya, biarlah kita mengalami lawatan Tuhan setiap hari di hidup kita. Ya, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah, masih bisa memuji Engkau, melayani, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh menghargai waktu yang ada karena kami tidak tahu ke depannya. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, Engkau yang menuntun hidup kami ke depannya, karena Engkau Allah yang menentukan rancangan yang terbaik bagi setiap kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang tetap setia kepada Engkau, mengasihi Engkau. Biarlah Engkau tambah-tambahkan kebaikan-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Ya, shalom saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Anita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan saya. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak secara online atau daring akan dimulai kembali pada hari Minggu pukul 9.30 pagi. Mohon orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah setelah mengikuti ibadah umum. Informasi mengenai ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diaken Francisca. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 10 Januari pukul 4 sore atau hari ini. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut. Seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan kita semua semakin bersehati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Selanjutnya, berikut adalah ucapan terima kasih dari Ibu Pepi mewakili Yayasan Goshen. Halo sahabat Goshen, kita mau berbagi lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk GBI Taman Aries yang malam hari ini bergabung bersama Goshen. Mau lihat tayangannya? Check it out!
Selanjutnya, saat ini ada 12 keluarga yang didukung dana diakonia. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang selama masa pandemi terus mendukung dan menyalurkan dana, sembako, kue untuk jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diakon Ivana, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian pada ibadah online atau daring, dapat menghubungi Saudara Andri. Bagi yang membutuhkan buku renungan air hidup bulan Februari 2021 dan belum terdaftar, dapat menghubungi Saudari Maria. Terakhir, Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Maria Ikawati Putri Marli pada tanggal 8 Januari. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita percaya berkat Tuhan turun melimpah atas kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga yang bersyanta Kristi, untuk hamba-Mu ini, Saudara Anita Davina Rahmadi, yang menyampaikan pesan-Mu di Mazmur 23. The Lord's my shepherd, I shall not want. The Lord's my shepherd, I'll not want. Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang memimpin aku di padang rumput yang hijau, melalui air yang tenang dan tidak berkekurangan aku. Rohku, jiwaku, tubuhku sehat dan penuh Roh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau didik, Kau latih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan-Mu di sini, di GBI Taman Aries, setia
sampai akhir. Sedikit Tuhan mengenai bahasa roh. Apa sih bahasa roh? Glossolalia, speaking in tongues. Variana kesekian kesyanta. Seperti pernah saya katakan, dari pendeta saya di Semarang, anak kesyanta, bahasa Ibrani. Aku minta engkau, jadilah keras engkau, jadilah keras engkau, jadilah keras engkau, keras terhadap si jahat. Bagaimana sih kalau kita mengalami yang disebut baptisan Roh Kudus? Ariana Gasyanta, kita, the mind is unfruitful. Bukan aku pikirkan bagaimana menyusun kata-kata doa. Aku berdoa, aku susun kata-kata. Kalau berdoa dalam bahasa roh, aku tidak pikirkan, harus susun kata-kata seperti ngawur, tapi tidak ngawur. Tuhan yang menguasai dan Tuhan yang pimpin. Rohnya berikan kepada roh kita bahasa yang harus diucapkan. Kesyanta. Jadilah keras kau lembek terhadap si jahat. Kesyanta, ucapkan. Yanto Kristi Maria Kesekian Kesyanta. Lagunya semuanya dari Tuhan. Aku hanya mengucapkan, bukan dengan akal pikiranku. Oh, Ariana Kesekian Kesyanta. Oh, Ariana Kesekian Kesyanta. Oh, Ariana Kesekian Kesyanta. Aku tidak susun lagunya, kata-katanya, semua dari Tuhan. Dia yang sampaikan, Dia yang berikan pada rohku, dan rohku mengucapkan melalui jiwaku. Shanta, indah.
karena datang dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Doa semuanya dari Tuhan. Memuji, menyembah Dia dari Tuhan semuanya. Lagunya, iramanya, semuanya dari Tuhan. Alangkah indahnya pada satu saat jemaat ini akan mengucapkan doa-doa dan mereka akan berkidung menyanyikan Mariana Kashanta. Kalau manusia bisa ciptakan lagu-lagu pujian yang mengangkat kita, yang memuliakan Tuhan, apalagi kalau Tuhan yang berikan segala-galanya. Terima kasih ya Bapa. Ariana Kesikyanta, Kesikyanta, Kashanta, 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 Kashanta. Amin. And I got beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got praise for heaviness. Love is a miracle. And I got beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got praise for heaviness. Love is a miracle. This is more than religion. Glad I made my decision. Hope reversed the curse I was walking in. Yeah. Now I'm dancing on my grave clothes. Where you lead me, I will follow. You gave a light that the darkness can't comprehend. Now I've got beauty for ashes, joy for mourning, and I got praise for heaviness. Love is a miracle. Beauty for ashes, and I got joy for mourning, and I got praise for heaviness. Love